Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Rahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama, setiap muslim adalah dai, yang kedua, bekerja adalah dakwah, yang ketiga, kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ayat dan hadis yang relevan. Nah, sebelumnya, dakwah itu bisa diartikan sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah untuk menyeru mereka ke arah kebenaran dan seterusnya dapat mengikut apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya, dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit tersebut. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu setiap muslim adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, maka saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, maka saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain terhadap Islam. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah dalam menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murabi. Murabi merupakan penyalur ilmu dari sumber untuk disampaikan dan dipahamkan kepada mad'u atau sang murabi. Sebab itulah peranan murabi sangat mempengaruhi keberlangsungan dari kegiatan tarbiyah. Sebagai simpul dakwah terhadap jamaah, seorang murabi dituntut memikirkan kegiatan dakwah dengan segenap perhatiannya. Untuk menjadi seorang murabi idaman, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti ruhiyah. Ruhiyah adalah dasar keberhasilan dakwah. Jika ruhiyah terabaikan, sebagus apapun dakwah kita dan pemahaman kita terhadap kondisi mad'u, semuanya akan sia-sia. Seorang murabi harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata, membuang jauh-jauh untuk mencari popularitas atau pujian, apalagi niatnya adalah untuk mencari pengikut yang banyak. Niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala bermakna seorang murabi melakukan tarbiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hambanya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan dan kemaksiatan menuju cahaya ilmu ketaatan. Niat yang ikhlas juga akan menggiring seseorang murabi melahirkan dakwahnya dari dasar kecintaan kepada Allah dan untuk agamanya, serta kecintaan kepada kebaikan untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Nah, pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material, dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajar. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah
ada di antara kalian segolong umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Nah, untuk pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir yaitu mengenai ayat dan hadis yang relevan. Ayat yang relevan yaitu terdapat pada surat Al-Asyr yang berbunyi sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dalam surat ini dengan masa atau waktu yang di dalamnya terjadi peristiwa yang baik dan yang buruk. Bersumpah bahwa setiap manusia di dunia ini, baik itu orang Islam atau di luar Islam, pasti akan mengalami kerugian kecuali yang memiliki 4 hal, yaitu iman, amal soleh, saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu pertama, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, menuntut ilmu wajib atas tiap muslim baik muslimin atau muslimah. Yang ketiga, seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang keempat, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Yang kelima, barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan atau agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.